Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lupa salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, di sini kami dari kelompok 4. Kami akan membahas mengenai istilah-istilah dalam psikologi pendidikan Islam. Kami beranggotakan yaitu Aning Lestari, saya sendiri Fitriani, dan Khairatul Rizqa. Sini saya akan membahas mengenai potensi batin yang cenderung baik, yaitu ada ar-ruh, al-fitrah, al-aqal, dan al-luf. Jadi, yang pertama itu al-ruh. Ar-ruh merupakan substansi fisikis manusia yang menjadi esensi kehidupannya. Intinya manusia tanpa roh itu kada akan hidup gitu nah. Roh yang menjadi pembeda antara esensi manusia dengan esensi makhluk lain. Kemudian, roh ini merupakan substansi yang memiliki natur tersendiri. Adapun menurut Al-Ghazali, roh ini merupakan latifah atau sesuatu yang halus yang bersifat rohani. Jadi menurut Al-Ghazali, roh ini merupakan sesuatu yang bersifat rohani gitu nah. Roh ini dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya. Dan juga roh ini sebagai penggerak keberadaan jasad manusia sifatnya gaib. Jadi kan dapat kita simpulkan menurut Al-Ghazali, roh ini adalah sesuatu yang bersifat rohani, yang dapat berpikir, mengingat, mengetahui, dan sebagainya. Kemudian itu pembahasan tentang roh ini dibagi menjadi dua bagian. Pertama, roh yang berhubungan dengan zatnya sendiri, dan kedua, roh yang berhubungan dengan jasmani. Roh yang pertama ini disebut dengan al-munazzalah, sedangkan yang kedua disebut dengan al-gharizah atau disebut dengan nafsaniyah. Roh al-munazzalah ini berkaitan dengan esensi asli roh yang diturunkan atau diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Roh ini esensinya tidak berubah jika ia berubah berarti berubah pula eksistensi manusia. Jadi dapat kita artikan bahwa roh al-munazzalah ini adalah roh yang langsung diturunkan atau diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai al-fitrah. Di kata fitrah ini diulang sebanyak 20 kali di dalam Al-Qur'an. Secara etimologi, fitrah berarti al-khilqah, yang berarti naluri atau pembawaan. Fitrah juga mempunyai makna yaitu al-tabi'ah, yang berarti tabiat. Seperti itu, watak atau karakter yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Fitrah berarti kejadian sejak semula atau bawaan sejak lahir. Dapat kita simpulkan bahwa fitrah ini adalah satu bawaan kita sejak lahir yang telah Allah beri ciptakan yang adalah tabiat atau watak yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu kepada manusia, bawaan kita sejak lahir sudah. Kemudian kita sebagai manusia pada dasarnya itu memiliki potensi untuk sehat fisik dan secara mental, serta sekaligus berpotensi untuk sembuh dari sakit yang diderita maupun fisik dan mental. Jadi kita sebagai manusia ini memiliki potensi untuk sehat secara fisik maupun secara mental. Adapun selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai al-akal. Jadi di dalam Al-Qur'an kata akal ini diulang sebanyak 53 kali dengan beragam variasi perubahan kata. Menurut Quraisy Shihab, akal adalah tali pengikat atau penghalang.
Al-Quran mengungkapkan bagi sesuatu yang mengikat atau penghalang seseorang terjerumus dalam kesalahan atau dosa. Sesuatu di sini tidak dijelaskan secara eksplisit, namun secara kontekstual ini dapat dipahami sebagai berikut. Pertama yaitu daya untuk memahami dan menggambarkan sesuatu seperti dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 43. Kemudian kedua, dorongan moral seperti dalam Quran surah Al-An'am ayat 151. Dan daya untuk mengambil pelajaran atau kesimpulan serta hikmah seperti dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10. Selanjutnya saya persilahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang D, al-lub. Nah, dalam Al-Quran kata lub disebutkan dalam bab sebanyak 16 kali. Bagi hakim, lub merupakan tingkatan batin hati yang keempat yang berada di dalam fuad. Ia ibarat retina mata atau seperti cahaya lampu, atau seperti saripati buah dalam buah badam. Mata, lampu, dan buah setiap bagian-bagian luar yang ada pada dirinya akan menjadi pelindung bagi yang berada di dalamnya. Nah, menurut hakim, lub terkait dengan cahaya tauhid dan tafrid, di mana cahaya tersebut merupakan cahaya yang paling sempurna dan penguasa atas cahaya-cahaya yang lainnya. Maka lub diibaratkan gunung yang besar dan tingkatan yang paling tinggi yang tidak akan hilang dan bergerak. Cahaya tauhid merupakan inti pokok dari agama, di mana seluruh cahaya menunjuk kepadanya. Nah, oleh karena itu tidak akan sempurna cahaya Islam, iman, dan makrifat kecuali dengan baiknya cahaya tauhid. Dan tidak akan kokoh cahaya-cahaya tersebut kecuali dengan kekokohan cahaya tauhid. Dan tidak akan ada kecuali dengan adanya cahaya tauhid, sehingga dengannya seorang hamba dikatakan sah keimanannya. Selanjutnya, potensi batin cenderung ke arah buruk. Al-hawa, al-syahwat. Yang pertama, al-hawa. Nah, selain arwah, terdapat aspek yang memiliki relasi sangat erat dengan an-nafs atau jiwa, yaitu al-hawa. Al-hawa adalah energi progresif yang memiliki kecenderungan dasar berlawanan dengan al-ruh. Nah, al-hawa ini memiliki peran antagonis dalam relasinya dengan al-nafs dan al-ruh. Nah, al-hawa ini memiliki kecenderungan untuk mengajak akal dan kalbu menjauhi saran arwah atau hati nurani terdalam. Ini mempunyai tujuan utama dari al-hawa adalah mengajak jiwa menjauhi segala orientasi yang bersifat luhur dan mulia. Dalam bahasa sederhana, al-hawa bisa disebut dengan hawa nafsu atau id dalam terminologi psikoanalisis. Selanjutnya yang B, al-syahwat. Nah, al-syahwat ini memiliki konotasi negatif. Padahal al-syahwat adalah bagian terpenting yang harus dikelola dalam diri setiap individu untuk membentuk perilaku mulia. Sebelum ia berhasil menundukkan hawa nafsu, selama itu tidak akan mencapai kebaikan. Maka dari itu terkait syahwat yang ada pada manusia dibedakan menjadi dua golongan. Nah, yang pertama, manusia yang dikendalikan syahwat. Manusia yang terkalahkan oleh syahwatnya maka merugi dan bahkan hancur karena perbuatannya yang selalu mencari kepuasan sesaat. Yang kedua, manusia yang mengendalikan syahwat. Manusia yang mampu mengekang bahkan melawan syahwat, maka tunduklah syahwat itu pada perintahnya. Manusia seperti
hati ini akan selalu berpikir dan hati-hati dalam memperlakukan nafsu syahwatnya agar tidak merugikan dirinya sendiri. Selanjutnya C. Potensi batin yang cenderung terkadang ke arah baik dan batin cenderung ke arah buruk. Jadi maksudnya potensi batinnya ini bisa cenderung ke arah baik ataupun ke arah buruk. Pertama ada al-ghadab atau marah. Emosi marah pasti dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini, tanpa terkecuali sekalipun itu manusia mulia seperti para nabi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, aku ini hanya manusia biasa, aku bisa senang sebagaimana manusia senang, dan aku bisa marah sebagaimana manusia marah. Hadis riwayat Muslim. Jadi manusia mulia seperti baginda Nabi Muhammad SAW pun memiliki emosi marah seperti kita manusia biasa. Definisi marah menurut pendapat Al-Ghazali yaitu marah sebagai sekam yang tersimpan dalam hati, seperti terselipnya bara di balik debu. Boleh jadi api dari amarah tersebut setan diciptakan. Jadi potensi marah dan emosi-emosi yang lainnya, baik itu positif atau negatif, sebenarnya dimiliki manusia sejak manusia dilahirkan. Bahkan sebelum bayi bisa bicara, emosi yang sudah berkembang di dalam dirinya, baik itu perasaan gembira, takut, marah, dan lain-lainnya itu sudah ada. Imam An-Nawawi mendefinisikan marah dari perspektif ilmu tasawuf. Marah merupakan tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah dan mengakibatkan timbulnya kebencian terhadap seseorang. Jadi, tenaga seseorang yang sedang marah akan berubah energi berlipat ganda dan jauh lebih kuat daripada dalam keadaan tidak marah. Seseorang yang sedang marah memiliki tambahan energi besar yang dapat dimanfaatkan oleh setan untuk berkhidmat pada selera permusuhannya. Bermula dari emosi marah ini dapat timbul berbagai kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya. Tapi marah kalau dilihat dari sudut pandang yang positif, maka akan berpengaruh terhadap perilaku yang positif. Jadi pada dasarnya kemarahan itu merupakan anugerah ilahi yang positif, hanya saja perlu penempatan secara proporsional. Marah jika dikendalikan dengan baik maka akan melahirkan keberanian. Keberanian adalah kekuatan emosi dalam menaati akal pada saat nekat atau menahan diri. Maka kemarahan yang terkendali atau kemarahan marah yang dimaksud adalah keahlian seseorang dalam mengendalikan marah, sehingga melahirkan wibawa dan sikap tegas dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, nafs. Secara fungsional atau dilihat dari segi fungsi, nafs dipersiapkan untuk dapat menampung dan mendorong manusia untuk melakukan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dalam definisi yang agak longgar, nafs berarti jiwa atau sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Said Hawa menjelaskan bahwa nafs berarti istilah yang meliputi kekuatan atau daya marah dan keinginan syahwat dalam diri manusia. Raffi Sapuri menggarisbawahi bahwa nafs atau jiwa memiliki dua kecenderungan. Pertama, baik dan buruk. Kedua, dorongan dan tingkah laku. Keduanya ini adalah indikasi manusia yang tidak selamanya baik dan tidak selamanya buruk. Muhammad Quraisy Shihab berpendapat bahwa nafs merupakan sisi yang menunjukkan kepada sisi dalam manusia yang berpotensi baik dan buruk. Namun diperoleh isyarat bahwa potensi baik manusia lebih kuat daripada potensi buruknya. Hanya saja daya tarik melakukan keburukan lebih kuat daripada daya tarik kebaikan. Nah, jadi menurut Quraisy Shihab ini potensi baik manusia itu lebih kuat, tapi daya tarik untuk melakukan keburukan itu lebih kuat daripada daya tarik untuk melakukan kebaikan. Jadi oleh karena itu manusia dituntut untuk memelihara kesucian nafs dan tidak mengotorinya.
Nah, jadi dari berbagai uraian tadi dapat disimpulkan bahwa seseorang tidak bisa berharap agar semua orang berperilaku baik. Sebagai manusia biasa, seseorang bisa saja melakukan sebuah kesalahan, dan pada saat-saat tertentu dia juga dapat melakukan kebaikan. Karena itu, spiritual dan pendidikan seseorang itu memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengarahkan tingkah laku manusia. Secara eksplisit, Al-Quran menyebutkan 3 tingkatan nafs, yaitu nafs al-mutmainnah, nafs al-lawamah, dan nafs al-amarah. Nafs al-mutmainnah adalah jiwa merasa tenang dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu menghindari larangannya serta mengalahkan syahwatnya. Nafs al-lawamah adalah jiwa yang disinari oleh cahaya hati. Di samping itu juga masih memperlihatkan keburukan. Jadi setiap kali jiwa berbuat keburukan sebagai akibat dari kegelapan hatinya, maka saat itu juga ia meminta ampun dan bertaubat. Nafs al-lawamah ini kadang-kadang melahirkan kejahatan dan kadang-kadang melahirkan kebaikan. Sedangkan nafs al-amarah adalah jiwa yang mempunyai kecenderungan terhadap tipe kejasmanian, yaitu selalu menyuruh kepada kelezatan syahwat, selalu menarik hati agar menghadap ke arah bawah, di mana arah bawah itu merupakan sarang keburukan dan sumber dari perilaku tercela. Nafs inilah yang tunduk dan taat kepada godaan-godaan setan. Mungkin sampai di sini presentasi dari kelompok kami tentang istilah-istilah dalam psikologi pendidikan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.